beauty contestnya luar biasa ya, dan PSP dipercaya untuk bisa mendapatkan alokasi tambahan. Peran dari PSP ini sangat vital dalam menjaga produksi pangan. Jadi dalam kondisi negara kita ini terdampak pandemi. Dan di dalamnya termasuk ada kegiatan padat karya juga nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kawan Gunawan. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Mitra kerja kita dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran. Beliau kita kenalkan, Pak Iksan. Siap. Selamat datang, selamat bergabung di podcast Kawan Gunawan. Hari ini momentum sangat luar biasa. Direktorat Jenderal Sarana Pertanian, salah satu eselon 1 di Kementerian Pertanian, sekarang mengelola anggaran padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dan kegiatannya kita bahas hari ini untuk bisa memastikan bahwa itu bisa dijalankan dengan baik sesuai arahan Presiden. Baik, kita gali dari sudut pandang Kementerian Keuangan. Setelah melakukan acara hari ini, bagaimana menurut Pak Iksan terkait dengan kesiapan PSP? Bagaimana menurut pandangan Pak Iksan? Ya, terima kasih Pak Ses. Wah, ini kita bergabung di Kawan Gunawan ya, ini ya. Kawan Gunawan. Ya, kalau tadi kita melihat dinamika yang ada di forum. Sebetulnya kami dari Kementerian Keuangan atau DJA ini apresiasi semangat dan juga usaha yang dilakukan oleh teman-teman khususnya di Jen PSP. Jadi dalam kondisi negara kita ini terdampak pandemi, kemudian tingkat pengangguran yang sangat meningkat. Nah, mungkin teman-teman Kementan PSP di sini hadir. Nah, yang utamanya ini semaju apapun negara, itu pasti kebutuhan pokoknya itu harus tercukupi dengan adanya PCPEN, alokasi PEN di klaster ketahanan pangan yang dilakukan oleh teman-teman di PSP. Ini harapannya produksi pangan di Republik ini dapat diakomodir. Minimal kita tidak melakukan impor. Mengingat juga banyak negara ini banyak menahan ekspornya untuk mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Nah, mungkin karena peran dari PSP ini sangat vital dalam menjaga produksi pangan, kami mengharapkan dengan effort dan semangat yang tadi disampaikan oleh teman-teman PSP, supporting agar ketahanan pangan di Republik ini dapat terjaga. Siap. Itu dari aspek produksi pangannya. Kemudian juga nggak kalah pentingnya ini, teman-teman PSP ini secara tidak langsung sebetulnya juga membantu Republik ini. Dengan banyaknya pengangguran, kemudian teman-teman PSP bisa berimprovisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga pengangguran yang dampak pandemi ini semakin meningkat, nah mungkin dapat terbantu memberikan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya meningkatkan penghasilan dari seluruh aspek masyarakat tanpa melupakan tujuan utama, yaitu adalah peningkatan produksi pangan. Mungkin itu yang kami apresiasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman PSP. Baik. Terima kasih Pak Iksan apresiasinya. Dan kita ketahui bahwa di Kementerian Pertanian, dari alokasi padat karya yang terdaftar di Kementerian Perekonomian, dari 900 miliar, 700 miliarnya dikelola PSP. Kami akan laksanakan sesuai dengan koridor pelaksanaan infrastruktur. Sekali lagi, walaupun di aspek kegiatan PSP ini ada padat karyanya, tapi tetap koridor infrastrukturnya tetap kita kembangkan. Dan kebetulan kawan Gunawan, di Jen PSP juga sekarang dipercaya lagi mendapatkan anggaran belanja tambahan. Dan di dalamnya termasuk ada kegiatan padat karya juga nih Pak. Dan kita bahas sekarang terkait dengan rambu-rambu pelaksanaan APBD. Sudah kita putuskan tadi dan sadar di seluruh pelaksanaan di daerah siap melaksanakan.
apa yang mendasari kepercayaan Kementerian Keuangan mengalokasikan kembali APBD untuk Dirjen PSP, Pak Iksan? Silakan. Ya. Jadi sebetulnya Kementerian Pertanian, sebetulnya secara kementerian dulu, ini kementerian yang bertugas mengawal dari sisi produksi pertanian. Tidak menutup kemungkinan kalau kami menyatakan ini beauty contest sebetulnya. Ada beberapa program yang diusulkan oleh beberapa kementerian lembaga. Bahkan di Kementerian Pertanian sendiri juga ada beberapa unit eselon 1 yang mengusulkan usul tambahan. Nah, dengan mempertimbangkan yang pertama itu dari aspek urgensinya, PSP itu merupakan unit yang mendukung dari sisi hulunya. Jadi kalau kami melihat, kalaupun misalnya kita merekomendasikan unit lain, tapi tidak merekomendasikan PSP untuk mendapatkan alokasi anggaran, maka tujuan yang utama yang akan dicapai itu bisa dipastikan tidak akan tercapai secara optimal. Jadi kesimpulannya adalah PSP itu kami rekomendasikan untuk mendapatkan anggaran tambahan. Pertama dari aspek urgensinya, tusinya itu. Yang kedua juga kinerja. Jadi kinerja itu tidak kita lihat hanya di tahun berjalan, tetapi beberapa tahun anggaran sebelumnya. Kami melihat konsistensi dan komitmen dari Dirjen PSP. Memutuskan bahwasannya program yang direncanakan oleh PSP itu sebetulnya program realistis yang dapat dilakukan, bukan sekedar hanya mencari alokasi anggaran, tetapi dibuktikan dengan kinerja yang bisa dihasilkan oleh teman-teman PSP. Jadi intinya adalah dua aspek utama yang menjadi dasar teman-teman PSP mendapat alokasi tambahan anggaran, dari sisi urgensi dan dari sisi kinerja. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Jadi beauty contestnya luar biasa ya, dan PSP dipercaya untuk bisa mendapatkan alokasi tambahan. Terima kasih Pak Iksan, luar biasa informasi yang kita bisa gali dari beliau. Sukses pertanian, sukses kita tingkatkan lagi pemulihan ekonomi nasional melalui padat karya dan kegiatan-kegiatan PSP yang masif. Demikian kawan Gunawan, terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kita buka dulu supaya mengetahui nih. Ya, Pak Iksan, terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.